Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM O1A1201112 dari kelas C jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari. Pada pembahasan ini ada 6 topik pembahasan, yaitu pencernaan secara umum, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya, penyakit terkait gangguan enzim pencernaan, prinsip penyakit, dan terakhir obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Apa sih pencernaan itu? Pencernaan adalah serangkaian proses penghancuran makanan di saluran pencernaan secara enzimatis yang dibantu gerakan peristaltik usus serta gerakan mekanis oleh gigi di mulut sampai dihasilkan produk yang siap diserap di mukosa usus. Sisa pencernaan yang tidak diabsorpsi akan keluar dari kompartemen pencernaan sebagai limbah atau feses. Proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan yang dilakukan dengan cara menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diserap nutrisinya. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran panjang yang berawal dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, serta organ-organ pencernaan tambahan yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu kelenjar saliva, hati, dan pankreas. Kemudian proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Proses pertama terjadi di dalam rongga mulut. Makanan pertama kali akan dihancurkan secara mekanis melalui pengunyahan atau mastikasi dengan bantuan gigi di dalam rongga mulut. Ketika terjadi aktivitas mengunyah, akan mengakibatkan aktivitas kelenjar saliva bekerja, yang kemudian menghasilkan saliva yang berfungsi sebagai media pembasah atau pelumas makanan agar mudah ditelan serta mensekresi enzim amilase. Selain gigi, proses penghancuran makanan di dalam mulut juga dibantu oleh adanya lidah yang berfungsi sebagai pengaduk makanan. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di faring. Fungsi faring dalam sistem pencernaan makanan merupakan penghubung mulut dengan kerongkongan di mana makanan yang telah didorong oleh lidah masuk ke dalam faring. Faring mempunyai 3 wilayah, yakni nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Makanan setelah dikunyah dari mulut akan masuk ke dalam orofaring dengan otot kecil yang menghubungkan kerongkongan. Selanjutnya, dalam faring, makanan didorong ke dalam kerongkongan dengan kontraksi otot-otot yang ada di dalamnya. Proses ini yang disebut dengan menelan makanan. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Ketika makanan ditelan, epiglotis bergerak mundur untuk menutupi laring, mencegah makanan tidak memasuki trakea. Pada saat yang sama, sfinkter esofagus atas mengendur, memungkinkan bolus makanan masuk. Kontraksi ritmis dari otot esofagus yang disebut peristalsis mendorong makanan ke bawah kerongkongan. Seiring dengan gerakan peristaltik tersebut, sfinkter esofagus bagian bawah rileks. Makanan yang telah melalui kerongkongan akan masuk ke dalam lambung. Proses yang terjadi di lambung yakni pelarutan bahan makanan dengan bantuan cairan asam klorida. Dinding lambung mengeluarkan asam klorida dan beberapa enzim protein yang mencerna secara kolektif. Protein dan polisakarida dikeluarkan oleh aksi pelarutan asam klorida yang secara parsial dicerna dalam perut oleh pepsin dan amilase. Di lambung tidak ada partikel yang dapat diserap oleh dinding epitel lambung kecuali molekul air. Hal ini menyebabkan sangat sedikit absorpsi molekul makanan yang terserap di dalam lambung. Selanjutnya, proses pencernaan yang terjadi di dalam hati dan pankreas. Dua organ ini merupakan organ pencernaan tambahan yang membantu proses pencernaan.
Saat makanan masuk ke dalam tubuh, hati akan memproduksi cairan empedu untuk memecahkan lemak yang terdapat di lambung dan memproses nutrisi untuk disalurkan ke sistem tubuh, serta menghasilkan kadar gula darah atau glukosa yang digunakan dalam sistem pencernaan. Kemudian pankreas. Pankreas merupakan kelenjar lonjong berwarna keputihan terletak dalam simpul yang terbentuk dari duodenum dan permukaan bawah lambung. Sel kelenjar dalam pankreas menghasilkan getah pankreas yang kemudian akan melalui saluran pankreatik masuk ke dalam duodenum. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan perut yang belum usai, yakni memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kinerja jejunum dan ileum, tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecah makanan. Selanjutnya, usus besar. Usus besar menerima sisa cairan dari bahan yang tersisa setelah pencernaan dan absorpsi dalam usus halus selesai. Sisa ini berisi sejumlah besar air, juga bahan-bahan yang tidak dapat kita cernakan, terutama selulosa. Fungsi utama dari usus besar adalah reabsorpsi air. Sejumlah besar air dikeluarkan ke dalam lambung dan usus oleh aneka ragam kelenjar pencernaan. Selanjutnya adalah 2 organ pencernaan yang terakhir, yaitu rektum dan anus. Rektum atau dubur adalah ruangan yang menyambungkan usus besar ke anus. Rektum berfungsi menerima kotoran atau feses dari usus besar. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian, otak akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Dalam proses buang air besar, sfinkter atau otot akan merileks dan rektum berkontraksi, sehingga feses akan keluar lewat anus. Selanjutnya adalah anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan, sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter, yaitu otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan, solid, atau hanya gas. Topik pembahasan selanjutnya adalah enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, dalam rongga mulut. Dalam rongga mulut terdapat enzim amilase atau ptialin yang dihasilkan oleh kelenjar saliva yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida yang lebih kecil. Yang kedua yaitu dalam lambung. Di dalam lambung terdapat asam lambung atau HCl yang berfungsi membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan dan membantu kerja enzim pepsin dalam mengubah protein. Kedua, enzim renin yang berfungsi mengubah keseinogen menjadi kasein. Ketiga, ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Yang ketiga, dalam pankreas. Dalam pankreas terdapat enzim amilase pankreas yang berfungsi menghidrolisis pati menjadi suatu campuran maltosa dan glukosa. Kedua, lipase pankreas yang berfungsi menghidrolisis lemak menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Ketiga, 2 protease yaitu tripsin dan kimotripsin yang berfungsi melanjutkan pencernaan protein. Kimotripsin mematahkan ikatan peptida yang sama seperti yang dilakukan pepsin, sedangkan tripsin mematahkan ikatan peptide pada sisi C terminal dari arginin dan lisin. 4. Yaitu enzim karboksipeptidase yang berfungsi memindahkan satu persatu asam amino yang terletak pada ujung terminal molekul-molekul peptide. Dan terakhir ada enzim nuklease yang berfungsi menghidrolisis asam nukleat yaitu RNA dan DNA menjadi komponen nukleotida. Terakhir adalah enzim yang terdapat dalam usus halus.
Yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Kedua, laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Yang ketiga ada enterokinase yang berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Keempat, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kelima, peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan terakhir ada sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Berikut merupakan penyakit yang terkait dengan gangguan enzim pencernaan, yaitu pankreatitis kronis. Pankreatitis kronis merupakan peradangan kronis pada pankreas yang bersifat progresif, disertai adanya jaringan parut yang merusak pankreas secara irreversibel dan mengakibatkan hilangnya fungsi eksokrin dan endokrin dari pankreas. Prinsip penyakit pankreatitis kronis. Penyakit pankreatitis kronis disebabkan ketika pankreatitis akut berlangsung terus-menerus hingga meninggalkan jaringan parut. Penyakit ini sering ditandai dengan nyeri perut berat yang timbul berulang. Kerusakan permanen pada organ pankreas akibat pankreatitis kronis dapat mengganggu fungsinya untuk memproduksi dan mengalirkan enzim pencernaan dan insulin. Hal ini kemudian membuat tubuh sulit untuk mencerna makanan dan mengendalikan kadar gula darah. Pankreatitis kronis berbeda dengan pankreatitis akut. Peradangan pada pankreatitis akut terjadi tiba-tiba dan hanya berlangsung singkat, sedangkan peradangan pada pankreatitis kronis berlangsung selama bertahun-tahun. Gejala utama pankreatitis kronis adalah nyeri perut atas yang parah dan muncul berulang. Gejala pankreatitis kronis dapat muncul tanpa dipicu oleh apapun. Peradangan yang berlanjut akan semakin merusak kelenjar pankreas dan semakin mengganggu fungsinya dalam menghasilkan enzim pencernaan dan insulin. Pada tahap lanjut, akan muncul keluhan dan gejala berupa hilang nafsu makan, mual dan muntah terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, tinja berbau tidak sedap dengan tekstur berminyak, kulit dan bagian putih mata menguning, dan muncul gejala diabetes. Bagaimanakah cara mengatasi pankreatitis kronis? Ada beberapa metode pengobatan pankreatitis kronis. Yang pertama adalah mengubah gaya hidup dengan berhenti merokok dan berhenti mengonsumsi minuman beralkohol melalui konseling atau terapi. Kedua adalah dengan mengonsumsi obat-obatan. Ketiga, mengubah pola makan. Pankreatitis kronis akan memengaruhi kemampuan tubuh untuk mencerna makanan, sehingga pasien akan disarankan untuk banyak mengonsumsi kacang-kacangan, buah-buahan, susu rendah lemak, makanan tinggi protein dan kaya antioksidan, serta menghindari makanan tinggi lemak dan gula. Dan yang keempat, yaitu dengan menjalani operasi. Kebanyakan pasien pankreatitis tidak perlu menjalani operasi, namun bila penyakit perut semakin berat dan tidak membaik dengan pemberian obat-obatan, operasi dapat dilakukan untuk menyingkirkan bagian pankreas yang rusak, membuka sumbatan yang ada di saluran pankreas, atau mengalirkan cairan dari kista. Berikut adalah obat untuk mengatasi penyakit pankreatitis kronis dan cara kerja obat tersebut. Yang pertama ada parasetamol. Obat ini adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri pada pasien pankreatitis kronis. Cara kerja dari parasetamol adalah dengan menekan kemampuan tubuh untuk memproduksi zat yang menyebabkan peradangan, yaitu prostaglandin. Saat produksi zat tersebut berhasil dikurangi, tubuh tidak akan merasakan gejala sakit peradangan seperti nyeri dan juga demam. Kedua, ada obat digestan. Obat ini merupakan suplemen gangguan enzim pencernaan. Obat digestan bekerja dengan cara memecah karbohidrat, lemak, dan protein agar dapat diserap oleh dinding usus halus dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ada kortikosteroid. Obat ini mengandung hormon steroid yang dapat meredakan peradangan atau inflamasi pada pasien pankreatitis kronis yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Obat ini bekerja dengan cara masuk ke dinding sistem sel imun untuk mematikan zat yang bisa melepaskan senyawa-senyawa yang menjadi pemicu peradangan.
Dan terakhir ada insulin. Obat ini diberikan bila penyakit pankreatitis kronis ini menyebabkan pasien menderita diabetes. Insulin bekerja dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikogen atau gula otot di sel otot, trigliserida di sel lemak, dan keduanya di sel hati. Baik, itulah tadi pembahasan tentang materi gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.